Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan GBI Tapos dan ranting-rantingnya. Kita akan masuk dalam ibadah online. Mari siapkan hati kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mau beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan, dimanapun kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar jamahan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, Kau urapi dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih biar pada hari ini Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi boleh sorakan haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita ya. Pagi hari ini kita datang bawa puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dengan iman saya melihat wajah-wajah yang diberkati di rumah-rumah. Yang diberkati boleh katakan yes. Yuk mari sama-sama saudara kita katakan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sambil lambaikan tangan kita katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, yes Lord, Kau ditinggikan pagi hari ini ya Tuhan. Oh, Gloria. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita yuk. Kami datang bawa puji-pujian ya Tuhan kepadamu. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh Gloria, kami nyanyi Gloria. Yes Lord, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, sorakan. Yuk mari sama-sama katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor. Yes Lord, we give You all the glory, all the honor. We give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Oh Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak
Kaulah sumber kuatku. Lewati semua bersamamu ya Tuhan. Kan ku lewati, karena Kau beserta dengan kami. Sebab Engkau sertaku. Dan dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sorga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yang setuju boleh katakan yes. Mari sama-sama nyatakan Yesus kekuatan. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami di saat kami jatuh ya Tuhan. Di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lewati lembah bersamamu, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Amin ya Tuhan. Yes Lord. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, yes Lord. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sorga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Boleh sorakan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak sama-sama yuk. Pada siang hari ini, pagi siang hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami dan penyembahan kami ya Tuhan. Yes Lord. Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada yang sepertimu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami bawa hidup kami
rabaya syakara rabaya rabaya. Oh rabaya 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 rabaya. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ikana rabaya syakara rabaya. Oh rabaya rabaya rabaya. Kami bawa hati dan hidup kami Tuhan di hadapan mezbah-Mu, di hadapan altar-Mu, sujud menyembah Allah yang hidup. Oh, biarlah bayar-bayar hadirat-Mu, Kau curahkan ya Tuhan di rumah-rumah kami. Ini yang kami tahu, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Hadirat-Mu, oh kuasa-Mu, kemurahan-Mu, hinaralabaya sianda. Kami terima kekuatan yang baru pada pagi siang hari ini, anointing yang baru pada siang hari ini. Biaralabaya sianda ralabalabo. Rabaya 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 rabo. Ikana rabaya sianda rabo. Rabaya 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 rabaya. Rabaya 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 rabaya. Sirara rabaya 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 rabaya. Oh ya rabaya. Oh rabaya 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 rabaya. Oh rabaya 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 rabaya. Oh rabaya 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 rabaya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang kagum pada Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik dan katakan, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semuanya. Tiada tersela
kagum Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sambil angkat tangan kita, arahkan wajah kita pada Tuhan. Kami kagum padamu ya Tuhan. Oh, yes Lord. Kau Allah yang layak terima segala pujian. Oh Abaya Rabaya, kami kagum padamu ya Tuhan. Dikala halabaya syahda. Oh Rabaya, kami nyatakan Kau layak ya Tuhan. Kau layak. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Benar Tuhan, ku kagum. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yes Lord. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
memujamu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord, Raja, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, generasi Yeremia, mari kita angkat tangan kita, sembah Tuhan. Kira lama sando, kina lama sande, haleluya. Angkat tangan kita, sembah Dia, tinggikan Dia, bangun tahtanya, undang hadiratnya memenuhi kita, memenuhi keluarga kita. Kira labaya sando, ora labaya sandi, oh haleluya. Kau ada Tuhan, haleluya. Ora la baba baba ora la basanda. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari kasih karunia Bapa. Kami percaya segala lutut akan bertekuk lutut, dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan bagi kemuliaan Bapa di surga, berkati kami semua, berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, anak-anak muda generasi Yeremia. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Hamba-Mu percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu akan memberi kekuatan yang baru. Firman-Mu akan menyembuhkan yang sakit dan beri kekuatan yang lemah. Bahkan pewahyuan yang baru Tuhan curahkan atas kami. Ada gairah yang baru, ada api Pentakosta, hikmat Pentakosta, otoritas Pentakosta ketiga.
dan mujizat tanda heran Pentakosta ketiga terjadi atas kami, terjadi atas keluarga-keluarga, dan terjadi atas generasi Yeremia. Berkati firman-Mu, bungkus hamba-Mu dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, sambut firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, semuanya katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, shalom. Saya percaya Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah dan juga generasi Yeremia, kita semua berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik dan yang diberkati Tuhan. Dan kalaupun ada di antara Bapak Ibu, teman-teman generasi muda yang mengalami sesuatu yang kurang baik, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dan yang terbaik bagi kita untuk terus memproses kita semakin hari semakin disempurnakan menjadi sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan secara online. Dan saya percaya firman Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan oleh apapun juga. Karena firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan itu akan selalu dinyatakan. Dan ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan meresponi dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan pasti terjadi. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat gembala setempat Papi Lukas yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita bersama. Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati jemaat yang ada. Nah Bapak Ibu, semenjak pemerintah mengeluarkan penyataan untuk mengadakan PSBB dan juga lockdown, kita melihat dan merasakan ada begitu banyak orang yang gelisah, resah, dan juga takut. Bahkan banyak yang ketakutan. Takut dengan virus COVID-19. Takut juga dengan resesi ekonomi. Namun satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan kita Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, yang kita panggil di dalam nama Yesus. Tuhan mengontrol segala zaman. Tuhan berkuasa atas segala zaman. Tuhan berkuasa atas segala musim. Oleh sebab itu kita tidak perlu ikut-ikutan takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti dan bisa dan juga mampu untuk menolong kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya memberikan tema khotbah pada hari ini, yaitu menyediakan tempat untuk lawatan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Gembala pembina kita, Bapak Niko, dan juga Bapak Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Tuhan Yesus segera akan datang menjemput kita kedua kalinya. Selalu diingatkan, kita selalu diingatkan agar supaya kita berjaga-jaga dan waspada karena Tuhan kita akan datang menjemput kita. Namun kita juga percaya bersama-sama sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka Tuhan rindu agar supaya lebih banyak orang diselamatkan, lebih banyak orang dipulihkan, lebih banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya pertobatan ini akan terjadi kalau lawatan Tuhan itu terjadi. Oleh sebab itu
sebelum lawatan itu terjadi, Tuhan mau agar supaya kita gerejanya, kita umatnya menyediakan tempat bagi lawatannya. Katakan amin, Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar supaya kita umat Tuhan menyediakan tempat bagi lawatan Tuhan yang besar? Kita percaya di era Pentakosta yang luar biasa ini akan banyak tuayan yang besar, akan banyak mujizat yang terjadi, akan banyak kelepasan, akan banyak pemulihan dan juga pertobatan. Kita percaya bersama-sama. Nah Bapak Ibu, saya mau memberikan 3 pertanyaan yang singkat dan sederhana bagi kita. Dan saya yakin Bapak Ibu dapat menjawabnya di dalam hati, bahkan bisa mengucapkannya. Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Tuhan Yesus mau untuk melawat kota kita? Apakah Tuhan mau melawat bangsa kita? Itu pertanyaan yang pertama. Tentu kita bisa menjawabnya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah Tuhan mampu untuk melakukannya? Kalau pertanyaan yang pertama, apakah dia mau, dia ingin, dia rindu untuk melawat kota dan bangsa kita? Nah pertanyaan yang kedua adalah, apakah dia mampu melakukannya? Dan pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, kalau Tuhan mau, Tuhan rindu, dan yang kedua Tuhan mampu, Tuhan bisa melawat kota dan bangsa kita, melawat keluarga kita. Yang ketiga, hal-hal apakah yang harus kita, bagian kita gereja Tuhan buat untuk mengakomodir agar supaya lawatan itu terjadi? Saya percaya poin yang pertama, dan juga ini poin yang pertama untuk cara kita menyediakan tempat bagi lawatan Tuhan, yaitu pertama, bertobat. Bertobat artinya berbalik dari jalan yang jahat dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 berkata, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Pada waktu itu Israel berbalik dari Tuhan, mereka menyembah Baal dan tidak membangun mezbah bagi Tuhan. Namun setelah demonstrasi kuasa Allah dinyatakan, lalu Elia berdiri dan berkata, mari datang mendekat kepadaku. Datang mendekat padaku memiliki arti yang sangat penting, yaitu bertobat. Karena kecenderungan dari dosa adalah membuat kita menjauh dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu perlu pelayanan seperti Nabi Elia untuk memanggil umat Tuhan. Mari datang mendekat. Mari bertobat. Dosa membuat kita bersembunyi dan takut. Nah, adalah pemikiran yang dangkal Bapak Ibu, bahwa kita berpikir kalau kita itu bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kita berpikir kita bisa bersembunyi dan Tuhan tidak mengetahui kita di mana. Itu pemikiran yang dangkal sekali. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Jehovah Syamah, hadir dimanapun juga. Dosa membuat kita tidak bisa berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Tidak bisa membuat kita berkomunikasi secara akrab dengan Bapa kita. Padahal Bapa rindu agar supaya setiap kita anak-anaknya bisa komunikasi dengan Dia, ngobrol dengan Dia.
Dosa juga membuat kita akhirnya memakai topeng. Kita tidak bisa tampil apa adanya. Original kita apa adanya tampil. Tapi karena dosa kita berusaha tampil lebih baik dari orang lain. Padahal itu bukan kita yang original, bukan kita yang asli. Nah Bapak Ibu, kita harus bertobat dari segala dosa kita. Dalam puasa 1 bulan ini, saya yakin pasti akan ada puasa lagi untuk selanjutnya. Nah masalah, kita berpuasa karena kita mengasihi kota dan bangsa kita. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Dalam puasa 1 bulan ini saya, istri dan anak-anak kami merendahkan diri bersama-sama. Saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan sama-sama merendahkan diri. Kami berlutut. Kami minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kadang ada perasaan kita yang kita perlu minta ampun. Perasaan yang berlebihan, perasaan yang bersalah. Perasaan yang menuduh. Pemikiran-pemikiran yang salah. Kita minta ampun, perkataan, perbuatan kita minta ampun. Memang kita harus bertobat saudara. Harus bertobat. Karena kita harus mempersiapkan tempat untuk lawatan Tuhan dinyatakan. Kita harus bertobat. Mungkin masih ada di antara kita yang masih punya kemarahan. Mungkin masih ada di antara kita yang punya keangkuhan, kesombongan. Mungkin ada percabulan. Mungkin ada ketidakjujuran. Atau mungkin ada kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita lalai dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus bertobat. Bahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Walaupun kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan membayar harga. Melayani Tuhan tanpa kenal lelah. Tapi kalau kita melayani Tuhan tanpa kasih yang semula, kita pun harus bertobat. Firman Tuhan katakan kamu telah jatuh. Walaupun kamu melayani dengan sungguh-sungguh, melayani siang malam tanpa kenal lelah. Tapi kalau kamu melakukannya tanpa dengan kasih yang semula, kita harus bertobat. Pertobatan itu akan membuka pintu kemurahan Tuhan. Dan anugerahnya akan tercurah atas kita. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus rindu agar kita bertobat. Amin. Ketika kita mengangkat tangan, mohon pengampunan Bapa, maka pintu kemurahan Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Abah lebih dari hidup. Bawa lidah kami Tuhan, bawa
lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan muda, kalau kita merendahkan diri dan bertobat, maka pintu kemurahan Tuhan terbuka dan anugerahnya turun atas kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan tempat bagi lawatan Tuhan adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Membangun mezbah bagi Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 24 berkata, Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan begini, Tuhan menyuruh kita untuk membuat apa? Mezbah. Setelah kita membuat mezbah, firman Tuhan janji Tuhan akan datang dan memberkati kita. Bagi orang Israel, mezbah adalah sesuatu yang sangat penting. Mezbah adalah pusat dari penghormatan. Mezbah adalah pusat dari pujian. Mezbah adalah pusat dari korban. Bahkan bagi orang Israel yang tercatat dalam Alkitab, ketika mereka punya mezbah dan punya korban, maka sebesar dan sebanyak apapun musuh yang mau menyerang mereka, firman Tuhan bilang semua musuhnya dikalahkan. Hal yang pertama, Tuhan pakai Israel, memberkati Israel, dan Israel memukul kalah semua musuhnya. Dan hal yang kedua, Tuhan sendiri berperang. Tuhan buat mereka kacau balau. Tuhan buat pedang yang satu diarahkan kepada yang lain dan mereka saling membunuh. Bahkan firman Tuhan mencatat Tuhan lempar dengan batu dari surga kepada musuh-musuh bangsa Israel. Itu terjadi kalau bangsa Israel itu punya mezbah dan juga punya korban kepada Allah. Namun yang sebaliknya, ketika mezbah runtuh, tidak ada korban yang pasti. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan membangkitkan musuh. Tuhan membangkitkan raja yang lain. Yang tadinya mereka itu adalah bangsa yang takluk kepada Israel. Bangsa yang mengabdi kepada Israel. Bangsa yang memberikan upeti kepada Israel. Tapi ketika Israel tidak ada mezbah dan korban, maka Tuhan bangkitkan mereka. Dan ini yang terjadi. Israel dikalahkan. Bahkan dengan musuh yang kecil, Israel dikalahkan. Bahkan yang lebih tragis lagi Bapak Ibu, firman Tuhan bilang begini, Tuhan bangkit dan menentang umatnya. Tuhan bangkit dan melawan umatnya. Itu terjadi kalau mezbah runtuh. Namun kalau mezbah dibangun dan ada korban, bagi orang Israel itu adalah kemenangan. Bagi orang Israel itu adalah kemakmuran, kesuburan, kelimpahan. Karena kalau ada mezbah, Tuhan pasti berkati mereka. Keluaran tadi yang kita baca mencatat, kalau ada mezbah, Tuhan datang dan memberkati. Puji Tuhan, gereja kita yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli mendapatkan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan untuk berjalan dengan tuntunan dan arahan Tuhan ke pintu-pintu gerbang.
membuka pintu-pintu gerbang. Setelah membuka pintu-pintu gerbang, lalu membangun mesbah di setiap pintu-pintu gerbang. Mulai dari Nusa Tenggara Timur, Alor di kota Kalabahi, selanjutnya Sukabumi, selanjutnya Soeh, selanjutnya Nias, Gunung Sitoli, dan juga di Teluk Dalam, Tahuna, Merauke, Palangkaraya, Toraja, Samosir, dan juga di Turki. Gembala sidang kita mendengar Tuhan dan mentaati Tuhan, membuka pintu-pintu gerbang dan membangun mesbah bagi Tuhan. Saya 15 bulan berada di Turki, diutus oleh gembala sidang. Saya bersama Pak Simon. Ketika kami transit di Singapura, ketika kami transit di Doha, transit di Dubai, di Bandara Izmir dan juga Istanbul, apa yang saya buat? Saya doa keliling di bandara-bandara itu. Saya bangun mesbah, lumayan 6 jam transitnya. Bangun mesbah, menyembah, sambil berjalan kelilingi bandara yang besar. Kelilingi, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Melepaskan firman Tuhan, deklarasi firman Tuhan. Dan juga mengurapi, karena saya tahu bahwa pintu-pintu gerbang yang terbesar itu adalah bandara. Jadi saya bisa lihat di papan pengumuman, setiap negara-negara dan bangsa-bangsa yang ada. Saya berdiri di sana dan berkata, demikianlah firman Tuhan. Berdoa untuk bangsa-bangsa, bangun mesbah di bandara-bandara, dan buka pintu-pintu gerbang. Saya percaya satu waktu lawatan Tuhan pasti terjadi. Katakan amin Bapak Ibu. Mengapa mesbah itu begitu penting bagi kita Bapak Ibu? Dan mesbah itu begitu penting bagi Tuhan. Karena yang pertama, mesbah adalah tempat perjumpaan. Perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Di mesbah kita bisa mengasihi Tuhan. Di mesbah kita bisa mengalami kasih Tuhan. Menikmati hadiratnya setiap saat. Dan di mesbah Tuhan juga menikmati persembahan kita. Tuhan menikmati hidup kita. Hal yang kedua, kenapa mesbah begitu penting? Karena mesbah adalah tempat kita mempersembahkan korban. Kalau zaman dulu korbannya itu dari binatang. Namun kalau sekarang korbannya itu adalah doa, pujian, penyembahan. Kita bisa bernyanyi bagi Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan dengan korban syukur kita. Dan yang ketiga, mesbah adalah tempat kita meratap, tempat kita bersyafaat, tempat kita mengadu. Bapa, berkati istriku. Bapa, berkati anak-anakku. Berkati orang tuaku, berkati tetanggaku, berkati kota dan bangsaku. Tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh, bersyafaat. Dan yang keempat, mesbah adalah tempat kita bersukaria, tempat kita bersukacita. Karena di mesbah itu kita mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami terobosan. Ada pengurapan, kita kuat. Katakan amin. Rumusannya begini Bapak Ibu, teman-teman muda. Kalau ada mesbah, ada korban, maka api Tuhan turun. Sekali lagi, kalau ada mesbah, ada korban, maka api Tuhan turun. Itu artinya lawatan Tuhan. Tetapi kalau sampai hari ini apinya belum turun, berarti mungkin mesbahnya tidak ada atau mesbahnya runtuh. Atau ada mesbah
tapi tidak ada korban. Atau sebaliknya, ada korban tetapi tidak ada mezbah. Oleh sebab itu api tidak turun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, 2 poin yang saya sampaikan bagi kita. Yang pertama, kita harus bertobat. Karena pertobatan akan apa Bapak Ibu? Membuka pintu kemurahan Tuhan dan anugerahnya turun atas kita. Dan yang kedua, bangun mezbah. Bangun mezbah. Karena kita percaya kalau mezbah dibangun, korban ditaruh di atas mezbah, maka api Tuhan akan turun. Di dalam keluarga kita bangun mezbah. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Atau istri ajak suami kita. Ajak anak-anak. Maripah, marimah. Walaupun cuma 10 menit. Walaupun cuma setengah jam. Nyanyi, muji nyembah Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa. Saya percaya ketika itu dilakukan terus menerus, maka lawatan Tuhan pasti datang. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Katakan haleluya. 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 Saya ulangi sekali lagi. Pertama bertobat. Yang kedua bangun mezbah bagi Tuhan. Dengan demikian kita menyediakan tempat bagi lawatan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Oh ralabasanda rabakanda rabasanda. Bapa, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Dan aku percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarnya, yang ada di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat yang lain, hamba-Mu percaya Tuhan berbicara. Dan ketika umat-Mu meresponi, maka mujizat terjadi. Aku berdoa agar supaya restorasi Pondok Daud terjadi di rumah-rumah. Restorasi Pondok Daud terjadi di kampus-kampus. Restorasi Pondok Daud terjadi atas kota dan bangsa kami. Berkati seluruh jemaat yang ada di GBI Tapos. 1.500 lebih jemaat-Mu. Tuhan berkati. Dan juga dengan cabang-cabang rantingnya ada. Jemaat gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Lukas. Tuhan berkati dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu. Kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saya percaya Bapak Ibu Saudara telah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menabur. Mari kita persiapkan persembahan kita melalui online. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah menguatkan kami ya Tuhan, yang meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya sebentar kami akan menabur. Kami berdoa supaya apa yang kami tabur hari ini boleh jadi berkat bagi hidup orang banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah ya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami ya Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang boleh Engkau pakai pada hari ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Hizkia ya Tuhan. Kau boleh pakai lebih harian lagi ya Tuhan. Kau boleh urapi lebih lagi ya Tuhan. Untuk boleh Engkau pakai Tuhan. Bapak kami berdoa buat kami setiap jemaat-Mu, GBI Tapos dan ranting-rantingnya ya Tuhan. Tuhan Kau boleh memberkati setiap kami Tuhan. Kau boleh melawat setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, apapun pergumulan kami saat ini ya Tuhan, Engkau campur tangan ya Tuhan. Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya Tuhan, yang beban berat Kau berikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online pada saat ini Tuhan. Kau memberkati, Kau mengurapi lebih lagi Tuhan, biar kami boleh melayani Tuhan dengan benar, dengan kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham Tuhan sebagai Ketua Sinode kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Yesus Niko Nuto Harajo Tuhan sebagai Gembala Pembina kami di pusat Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Rusdia, Pak Saudara Rusdia Tuhan, Gembala kami di daerah 7 Bogor Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Lukas Karasono Tuhan sebagai gembala kami tempat ini. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala ranting Tuhan, gembala-gembala kul Tuhan, para diakon-diakonis, para pengerja aktivis ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, semuanya Kau berkati ya Tuhan. Menyatakan kasih-Mu lebih lagi tuh setiap kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kau lawat negeri kami Tuhan, Kau lawat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati presiden kami, wakil presiden kami ya Tuhan. Para menteri ya Tuhan. Para kepala daerah yang ada ya Tuhan. Tuhan, biar semuanya takut akan Engkau ya Tuhan. Kau lawat bangsa negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan akhiri ibadah online kami Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Angkat wajah Bapak Ibu bersama-sama dan kita menerima berkat daripada Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin.